Saya nggak ada. Bukan. Biasanya ada VGA. Bisa. Bukan. Iya, nggak ada. Ini sudah lama. Saya masuk. Kalau misalnya masuk. Ini pakai mohon maaf, teknologi habis. Bahwa 2010. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bid'awatihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayyuhal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Shadaqallahul 'azim, shadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Mannan yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena teknologi laptopnya teknologi lawas. Jadi ternyata ini saya bawa laptop, ternyata panjenengan juga yang nggak bisa melihat. Ya, karena jalurnya jalur VGA masih lawas dengan laptopnya. Ya, mohon maaf. Kira-kira kan kamu boten nih panjenengan. Shalom nggih, teman nggih. Sahur nopo boten niki, Bang? Maksudnya kekatahan nopo boten niki? Nek kekatahan alamat ngantuk niki. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dan panjenengan itu bersyukur kepada Allah. Setidaknya sampai saat ini Allah itu mengabulkan doa saya dan panjenengan. Dan bahkan doanya itu insya Allah setahun yang lalu. Dan di bulan mungkin di antara kita berbeda, tapi kebanyakan kita itu bulan Rajab kemarin. Saya dan panjenengan doa setahun kemarin ketika Ramadan selesai dan saling bersalaman, bermaaf-maafan, saling mendoakan semoga kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Ramadan tahun kemarin ini doanya, dan Allah mempertemukan kita di tahun ini. Ketika Rajab kemarin, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan, Rajab kemarin, dan sekarang kita sudah masuk di bulan Ramadan.
Meskipun masih sampai hari ke berapa nih? Saya ingat ya. Sampai hari kelima, saya dan panjenengan masih diberi kesempatan. Ini Allah menunjukkan bukti dan janjinya kepada saya dan panjenengan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, aku akan kabulkan. Dan Allah kabulkan. Dan padahal kita itu mintanya setahun yang lalu, gitu. Saya dan panjenengan tidak pernah sambat ya, gitu. Maksudnya Allah membalikkan Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan, cepatkanlah ya Allah, cepatkanlah. Kan tidak begitu kan? Setahun kemarin panjenengan mantap mungkin semoga kita juga ketemu dengan Ramadan tahun depan. Kan tidak tergesa-gesa kan? Alamiah gitu. Tapi kadang-kadang kita itu juga kalau berdoa itu sifat lemahnya kita itu berdoanya sekarang kalau perlu dikabulkannya sekarang. Tidak usah sekarang ya Allah, entar siangan gitu. Nah ini banyak di antara kita itu memiliki sifat ketergesa-gesaan. Meskipun demikian ada juga doa kita itu yang belum Allah kabulkan. Tapi supaya saya dan panjenengan itu bersabar. Virus corona ini sudah setahun. Panjenengan doa supaya segera diangkat atau enggak? Sebelumnya di Amangan ada corona apa enggak? Oh, maksudnya ada dampak virus apa enggak? Alhamdulillah. Kalau nggak ada ya otomatis panjenengan ya nggak berdoa semoga diangkat ya. Semoga diangkat virus ini. Tapi Allah belum kabulkan. Saya mengatakan belum karena memang Allah pengen tahu seberapa sabarnya saya dan panjenengan. Bagus. Tunggu kebiyen semoga diangkat. Jangan ini metro minggu tok, gelap setahun. Mungkin kita itu sambat seperti itu ya. Ini sifat-sifat manusia. Tapi ya wajar kalau misalnya saya ditanya gitu ya, kalau doa pengen cepat dikabulkan atau enggak, ya mungkin otomatis pengen. Saya tanya panjenengan, kalau berdoa pengen cepat dikabulkan atau enggak? Cepat atau lambat? Tapi ternyata saya yakin tidak semuanya itu Allah mempercepat. Namun mungkin ada di antara kita itu punya hutang. Doa, ya Allah segera lunaskan hutang. Pengen cepat atau lambat? Kalau panjenengan punya hutang, kalau doa itu pengen cepat lunas atau biar lambat asal dan bayar? Pengen cepat. Kalau misalnya kita itu belum punya rumah, berdoa kepada Allah, pengen cepat dikabulkan atau lambat? Cepat. Tapi ada di antara doa kita berdoa, tapi gak pengen cepat, Bu. Allahumma hdim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Pengen cepat? Loh, ini buktinya. Bahkan kita pun ada doa yang gak pengen cepat. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan husnul khatimah, di bulan yang baik, di hari yang baik, ya Allah. Cepatkanlah ya Allah. Begitu? Nah ini Bang, kadang-kadang saya dan panjenengan itu berdoa itu karena tanggung jawab. Saya dan panjenengan hanya diminta untuk berdoa. Masalah dikabulkan atau tidak ini urusannya Allah. Yang penting saya dan panjenengan mengikhtiarkan. Jadi mumpung Ramadan masih hari kelima, saya mengajak untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Qad ja'akum, kata Rasulullah, qad ja'akum Ramadan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah.
Allah mewajibkan atas kalian itu berpuasa. Saya dan panjenengan berdoa semoga sampai pada bulan Ramadan dan ternyata Allah kabulkan doa kita. Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW mengingatkan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallah, Allah wajibkan atas kalian siam, berpuasa. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang yang menangi bulan Ramadan dia itu muslim? Dia itu melaksanakan saum Ramadan? Halo? Pertanyaannya, apakah setiap orang yang sampai pada bulan Ramadan sementara dia itu muslim, dia itu berpuasa di bulan Ramadan? Oh, belum tentu. Jangan sebutkan dulu. Ya inilah sifat-sifat manusia yang saya katakan tadi. Ketika disebutkan Ramadan syahrul mubarak, bulan itu bilangannya 29 atau 30 hari. Lah kok kenyataannya kadang-kadang saya dan panjenengan itu insya Allah bersabar ya. Tapi banyak di antara kawan-kawan kita yang tidak bersabar. Oh, Ramadan itu bulan puasa kok tidak puasa, atau puasa cuma 3 hari, hari keempat sudah hari raya. Ada enggak? Hari keempat itu sudah hari raya. Ya, maksudnya sudah membatalkan tanpa udzur. Kalau ada udzur, memang tidak ada masalah. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad SAW menyebutkan innamas shiyamu junnah. Sesungguhnya puasa itu adalah junnah. Yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Yang menjadi benteng perisai bagi seorang hamba minan nar, dari api neraka. An Abi Hurairah, cek. Suara saya cukup jelas gitu? Agak seri deh. Gitu. Maaf, tidak usah disediakan minum gitu, tidak usah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla as-shaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-shaum li, puasa itu untukku, wa ana ajzihi, aku yang akan membalas pahalanya. Yada'u syahwatahu wa aqlahu wa syurbahu min ajli. Sungguh dengan berpuasa itu dia telah tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum min ajli, ya, dalam rangka ikut perintahku, kata Allah. Wassaumu junnah, dan puasa itu adalah junnah. Maknanya apa, Bapak Ibu? Puasa itu ibadah spesial. Kalau sholat mungkin kita itu bisa ngapunten ya, bisa pamer-pamer dengan orang lain. Sholat saya lebih baik dari kamu. Loh, buktinya apa? Saya lebih lama sholatnya. Mungkin bisa begitu. Tampilan secara fisik begitu. Infak juga begitu. Infak saya lebih baik dari kamu. Pahalanya apa? Besaran infak saya lebih banyak dari kamu misalnya. Mungkin bisa dipameri. Naik haji begitu. Saya hajinya lebih baik dari kamu. Kenapa? Saya hajinya 15 kali, sementara kamu 1 kali. Loh kok sampai bisa 15 kali? Saya punya travel, saya punya biro perjalanan misalnya. Tapi kalau puasa, kita itu mau banggakan apa? Saudara kita sama-sama puasa, dan tidak bisa diukur dari sahurnya misalnya. Puasa saya lebih baik daripada kamu. Kenapa? Saya tadi sahurnya pakai ini, pakai itu misalnya. Tidak bisa. Makanya as-shaumu li, kata Allah, puasa itu untukku, aku yang akan membalas ganjarannya. Makanya pahala orang berpuasa itu beda-beda. SMS, nama SMS masing-masing itu bisa jadi berbeda. Tergantung apa yang diniatkan, tergantung apa yang dia lakukan di dalam berpuasa itu.
Walis-shaimi farhatani, dan orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Dua kebahagiaan orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah, satu ketika dia berbuka. Orang kalau berpuasa itu, Bapak Ibu, kalau berbuka itu semangat. Iya Pak ya? Panjenengan kalau berbuka itu nunggu adanya Al-Manan atau masjid yang lain? Al-Manan jangan-jangan cepat ya? Tidak ya? Kalau sudah berbuka itu karena kita itu sunnahnya menyegerakan, kita itu dengerin pokok sing di disikan ada wis kudu buka. Gitu. Itu bahagia rasanya. Makanya dhahabat dhama'u waftalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kita itu senang. Ganti yang lain. Cek. Apa karena saya pegang? Yang lain enggak. Apa saya pegang? Oke. Cek. Baik. Jadi ketika kita itu berpuasa, maka ketika berbuka kita itu bergembira. Ada yang menyebutkan yuftir, berbuka di situ ketika berhari raya. Orang kalau puasanya jangkep, hari rayanya tuh seneng gitu. Tapi kalau puasanya nggak jangkep, hari rayanya senengnya itu hanya tampak ini saja, tampak fisik, tapi dalam hatinya tidak mesti. Orang kalau tidak puasa mau berhari raya gimana? Padahal hari raya itu hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Wa farhatun hina yulqa rabbah. Dan kebahagiaan yang kedua, nanti ketika kita itu menghadap kepada Allah, ketika nanti kita itu dihisab dan kita itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khuful famis-sha'im atyabu 'indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa di sisinya Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi mohon maaf, ini di surga ya. Kalau di dunia tidak usah pamer. Kita insya Allah sama-sama mengetahui dan sama-sama maklum. Maka disebutkan bau mulut orang yang berpuasa itu memang tidak enak di dunia. Tapi kelak atyabu indallah itu lebih baik di sisi Allah. Maksudnya nanti di hadapan Allah itu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Masya Allah. Maka beberapa di antara fuqaha selewat waktu zawal, waktu zuhur, makruh kalau panjenengan sikat gigi supaya wangi gitu, makruh. Kalau sebelumnya tidak apa-apa. Kalau saya, kalau bisa itu sebelum jam 9. Tapi ada yang membatasi sampai zuhur, zawal. Makruh itu kalau mau dikerjakan tidak apa-apa, tapi lebih baik dihindari. Saya tidak pede Pak kalau berhadapan dengan orang puasa ini bau mulutnya tidak. Karena memang bau mulutnya orang yang berpuasa itu begitu. Maka tidak usah panjenengan kumur-kumur pakai apa? Itu kan merek ya. Panjenengan dapat sponsor apa betul? Ya supaya mulut tidak bau kumur-kumur. Tidak perlu. Kalau panjenengan sholat biasa sikat gigi, pakai sikat gigi aja, tidak usah pakai pasta gigi. Kalau terbiasa ya sebelum Ramadan biasanya sudah biasa sikat gigi. Kalau Ramadan tidak usah. Untuk apa? Menghindari kemakruhan. Maka insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kemudian saya dan panjenengan itu mendapatkan lebaran, maka saya dan panjenengan itu harus jaga aktivitas selama Ramadan. Dan yang terutama itu saya dan panjenengan senang Ramadan datang. Di mana enggak senang? Mintanya balighna Ramadan ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah.
begitu Ramadan sudah datang, tiba-tiba saya dan panjenengan gak senang. Sayang. Apakah ada orang itu yang tidak senang di dalam bertemu dengan bulan Ramadan? Ada, mohon maaf. Siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan orang-orang mengatakan, mohon maaf, puasa itu tidak harus ditunaikan, menahan makan, minum, jima dari subuh sampai maghrib, tidak perlu itu. Silahkan itu ditunaikan asalkan kita itu baik dengan sesama, misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan tahun kemarin itu gara-gara ada virus corona itu ada yang usul. Karena ada pandemi virus corona, maka kewajiban Ramadan dirukhsah, dihapus. Supaya apa? Supaya kemudian imunnya itu semakin kuat, tidak terkena virus. Masya Allah. Sampai sedemikian, saking amat ingin menghilangkan kebaikan-kebaikan Islam. Insyaallah, wong jamaah amanan tahun kemarin juga poso, nggih. Aman-aman kemawon, nggih. Kalau saya dan panjenengan itu puasanya benar, insyaallah shaum tasihu. Puasa itu menyehatkan. Tapi mohon maaf, bagi yang memang sakit atau ada penyakit, tidak apa-apa. Ini rukhsah namanya. Ini keringanan. Katanya kalau puasa semakin sehat. Dan kalau analisa medis, dengan berpuasa justru semakin payah, maka itu justru diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi bagi kita yang tidak ada uzur, puasa itu sesuatu yang wajib. Makanya bagaimana saya dan panjenengan supaya dapat lebaran? Puasa. Dan Ramadan itu 1 bulan, 29 atau 30 hari. Panjenengan bosan apa buat puasa? Saestu. Sebulan tidak apa-apa. Karena Allah itu begini. Allah itu meminta saya dan panjenengan itu melakukan kebaikan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Berbuatlah kalian itu dengan kebaikan sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu, karena sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan hatta tamallu. Mungkin kalian yang merasa bosan dengan kebaikan yang kalian lakukan. Ini artinya kadang-kadang mungkin kita itu ada rasa jenuh, rasa bosan dalam melakukan kebaikan. Maka ini yang harus kita hati-hati. Insya Allah puasa Ramadan sudah sekian lama mengerjakan, tidak bosan ya? Tidak bosan ya? Andai kata Ramadannya setahun, wallahu a'lam bishawab. Kalau Ramadan makanya setahun hanya sebulan, jangan bosan, insya Allah. Bahkan kalau perlu itu setiap bulan itu Ramadan, biar tiap pagi ada kultum. Masya Allah. Oke, sekarang yang 5 waktu, sholat 5 waktu. Kalau misalnya saya tanya kepada panjenengan, pernah nggak bosan sholat 5 waktu? Pernah atau enggak? Alhamdulillah. Berarti panjenengan tidak pernah meninggalkan, iya kan? Alhamdulillah. Kira-kira juga tidak pernah molor-molor, begitu? Molor-molor. Oh, ada molornya. Katanya nggak bosan. Bosannya enggak lah, tapi kadang-kadang roto aras-arasan nanti. Ini yang kemudian diminta oleh Allah melalui Rasulnya. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Khudhu bil a'mal. Tunaikan kebajikan, tutiqun, sesuai dengan kadar kesanggupan. Maksudnya sesuai dengan kadar kesanggupan itu, kalau sholat 5 waktu, kadar kesanggupannya itu bukan berarti saya kesanggupannya cuma 3 waktu, bukan. Yang 5 waktu itu sudah FX, sudah fix, tidak usah ditawar-tawar. Meskipun mungkin agak berat ya,
Sebenarnya kalau saya tanya di antara 5 waktu, yang paling berat itu sholat yang mana Pak? Subuh. Selain itu Isya. Selain itu ternyata kan awalnya subuh, setelah itu Isya, setelah itu zuhur, setelah zuhur asar. Ternyata yang gampang memang maghrib. Masya Allah. Nah ini Allah itu tidak akan bosan. Ya mungkin kita itu tidak bisa tepat waktu terus, tapi usahakan ditunaikan gitu loh. Jangan kemudian sudah kadung telat tapi tidak menunaikan. Jangan. Infak tiap waktu bosan, infak kok ngono-ngono tok kan. Infak yo pancor ae. Kene sing infak sing sugih tonggo. Kita itu beramal itu untuk diri kita, dan Allah yang Maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Maka berbahagialah menyambut Ramadan. Caranya seperti apa? Manfaatkan momentum, manfaatkan kebaikan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Jaga yang wajib, tunaikan yang sunnah. Saya itu pernah ditanya, Pak, saya itu puasa tapi tidak sholat 5 waktu. Gimana puasa saya? Kalau menurut jenengan gimana? Puasanya batal atau betul? Puasanya bukan batal. Nggak ada yang membatalkan puasa itu, nggak sholat itu nggak ada. Cuma hati-hati, jangan-jangan Islamnya yang batal. Loh, Islamnya batal kok malah tambah itu opo-opo. Puasa, sholat, dan kewajiban-kewajiban yang lain itu mestinya include, jadi satu. Kenapa? Kata Rasulullah, kebaikan kita itu diterima kalau menggandeng kebaikan dengan kebaikan, gitu loh. Jadi kalau kira-kira panjenengan dan saya pengen tahu puasa hari ini itu diterima atau enggak, kira-kira nanti tandanya apa? Kira-kira berbuka atau enggak? Ayo, berbuka atau enggak supaya diterima puasa kita, untuk tahu puasa hari ini itu diterima atau enggak. Kira-kira apa yang akan kita lakukan nanti? Berbuka pada saatnya ya. Jangan sampai saya masih kuat, saya tak buka sampai Isya. Jangan sampai. Terus kemudian panjenengan makan besar dulu atau sholat maghrib dulu? Iya Pak, maksud saya kan setelah buka tadi, setelah takjil. Setelah takjil panjenengan sholat dulu atau makan dulu? Kalau misalnya ada yang mau makan dulu ya tidak apa-apa. Misalnya udah kandung lapar gitu ya, tidak apa-apa, makan dulu. Tapi ingat, jangan banyak-banyak. Setelah itu sholat maghrib. Nanti kalau enak makan sholat maghribnya ketinggalan. Jangan sampai. Insya Allah supaya tahu puasa kita hari ini diterima, kita sholat isya apa enggak? Insya Allah ya. Lanjut sholat tarawih apa enggak? Insya Allah ya. Sholat tarawihnya ikhlas apa betul? Benar. Kalau misalnya imamnya kedawan, kira-kira panjangan tahun nomor betul. Imamnya kelamaan, bacanya enak tapi panjang. Kira-kira panjangan tahun atau betul? Boten itu panjangan langsung mulai nomor hasil. Moro imami dhewean di jamaah. Jadi supaya tahu saya dan panjenengan hari ini puasanya diterima, insya Allah kita akan berbuka, kita akan baca doa, kita akan sholat maghrib, kita doakan sholat isya, kita akan qiyamut tarawih, kita doakan witir. Kira-kira sempat bawa infak mau betul? Saya kalau ngomong iya nanti pikir apa lewat. Enggak. Panjenengan itu kalau misalnya bisa setiap hari, enggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya baru 500 saja, 1000 saja, subhanallah, itu dahsyat. Pahala ibadah sunnah di bulan Ramadan itu dibalas dengan
pahala wajib di luar bulan Ramadan. Kalau saya dan panjenengan itu melakukan ibadah sunnah, itu ganjarannya, balasannya itu seperti balasan wajib di luar bulan Ramadan. Kalau yang mengerjakan wajib 70, 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Masya Allah. Saya langsung sekalian aja Pak, 30.000 untuk sebulan. Saya tidak menyarankan begitu. Daripada 30 langsung, lebih baik ya 30.000 setiap hari. Halo. Loh iya. Dan sekarang maksud saya kalau memang tidak bisa 30.000 setiap hari dan kita itu ada target sebulan itu 30.000, bawa aja tiap hari itu 1.000. Maksudnya saya sarankan jangan bawa yang koin ya, supaya tak longam gitu. Kalau bawa yang koin itu dibungkus pakai koran sing tebel, beda muni gitu. Biar tidak memunculkan ini sama tetangga, wih gitu ya. Tapi ini urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ditandai dengan itu, berbuat kebaikan. Insya Allah sempat tilawah Quran apa betul? Insya Allah ya. Infak itu tidak wajib ya, sesuai dengan kemampuan, Kalau ternyata kemampuannya 2 hari sekali tidak apa-apa. Cuman maksud saya itu istiqomah. Kalau tidak bisa infak dengan harta, infaklah dengan nasihat. Bersedekahlah dengan nasihat maksud saya. Tidak apa-apa insya Allah. Baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan ini saya dan panjenengan kalau bisa itu target khotam minimal 1 kali minimal. Ya syukur-syukur kalau misalnya lebih. Kira-kira bisa 3 kali. Tiap 10 hari khotam. Bisa Pak, insya Allah rombongan. Jadi kalau yang rombongan mungkin lebih enteng ya. Tapi meskipun rombongan itu panjenengan tetap hadir tiap tadarus itu panjenengan tetap hadir. Karena panjenengan imam itu mesti akan sekaligus membaca. Maka semangat. Insyaallah. Terus kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya saya dan panjenengan tahu Ramadannya, puasanya itu diterima atau enggak, menggandeng satu kebaikan dengan kebaikan yang lain, panjenengan niatkan sahur itu untuk ibadah. Dan sahur itu yang baik itu mendekati subuh. Kalau sahurnya jam 1:30 itu bukan sahur, itu sarapan dini hari. Waktu sahur itu ambil 45 menit menjelang subuh. Kalau panjenengan ternyata malas makan, minimal sahur meskipun dengan 1 piring kurma. Oh, kebanyakan. Maksud saya ada mungkin di antara kita itu yang untuk aras-arasan makan sahur. Kalau bisa meskipun dengan 1 butir kurma dan air putih, isi sahur. Ambil sunnahnya. Panjenengan sahur kurma ajwa 1 itu sudah sama dengan 2 porsi. Kurma ajwa 1 kilo 600.000 ya. Isinya 1 kilo berapa? 60 biji. Panjenengan sahur kurma ajwa 1 biji itu sudah sama dengan 30.000. Di rumah ada ajwa nopo? Adanya sukari, wes enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ya Rasul. Makanya kalau Rasul itu 3 kurma itu cukup. Insya Allah kita juga cukup juga 3 kurma sambil mikir, cukup entek. Masya Allah. Jadi jangan kemudian kita itu berhitungan kepada Allah ketika kita itu mau berbuat kebaikan, tapi kerjakan dengan sesuai dengan kemampuannya, Andai kata panjenengan itu tidak bisa mengerjakan qiyamul Ramadan, qiyamul lail di masjid, tunaikan di rumah, tidak apa-apa. Saya itu pernah dapat pertanyaan begini Bapak Ibu, Pak Fatah, saya tuh mesti nggak sempat ikut sholat tarawih berjamaah karena saya kerja. Kalau sudah dapat shift kedua, itu mulai jam 4 sampai jam 10 malam.
Gimana caranya saya supaya bisa tarawih? Ya sudah, setelah pulang dari kerja tunaikan sholat tarawih. Tapi kan gak bisa ikut jamaah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat tarawih berjamaah di masjid selama Ramadan itu 3 atau 4 kali. Selebihnya beliau menunaikan di rumah bersama keluarga supaya tidak dianggap wajib dan itu nanti akan memberatkan umatnya. Baru pada masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu melihat orang itu kok di sekitaran Masjid Nabawi kok sholat sendiri-sendiri gitu loh. Maka kemudian supaya syiar Ramadan itu tampak, maka kemudian Umar mengatakan, kalian berkumpul semua, kita melaksanakan sholat Lail bersama-sama. Waktu itu Umar meminta sahabat Ka'ab untuk menjadi imam. Pada saat itu, dan ini menjadi ijma, menjadi keputusan sahabat, karena didiamkan oleh sahabat yang lain. Ini sebagai status hukum, ini sebagai sumber hukum. Jadi kalau misalnya panjenengan tarawih di musola atau di masjid, kalau saya dulu seringnya tarawih itu dilanggar, sholatnya dilanggar, mau Quran dilanggar, tapi bukan berarti pelanggaran, bukan gitu. Dilanggar itu maksudnya di musola, gitu. Itu tidak apa-apa tunaikan, tapi andai kata kita itu tidak bisa berjamaah, Pak kepanjangan, Pak kecepatan misalnya. Kalau di sini berapa rakaat? 23. Berapa menit? 1 jam. Cukup ya? Asalkan tidak ngambil 23 rakaat yang 7 menit. Insyaallah. Maka dari itu yang terpenting itu istiqomah, dawam, membiasakan, mengkontinyukan. Dan Ramadan ini adalah madrasah. Ramadan ini adalah sekolah bagi saya dan panjenengan untuk membiasakan dan mengistiqomahkan kebaikan demi kebaikan. Insya Allah. Tarawih insya Allah istiqomahnya kita 1 bulan. Pak takmir hari pertama berapa sof? Full. Oke, alhamdulillah. Sampai tadi malam? Alhamdulillah. Tetap maju. Padahal saya baru seminggu. Kira-kira nanti kalau sudah pertengahan gimana? Dan kalau 10 hari terakhir, loh ini loh, istiqomah. Kalau panjenengan, kalau memang alasannya saya memang tidak di masjid Pak, tapi di rumah, ya alhamdulillah. Asalkan bukan di mall ya. Nanti tarawihnya pindah. Maaf, saya pernah menyampaikan ke jenengan ya. Saya 26 tahun di Malang. Saya itu sempat tarawih keliling. Saya hanya ada 2 tempat. Di mana saya belum pernah tarawih. Maksudnya awal dan akhir itu yang istiqomah itu hanya 2 tempat. Bahkan ada cenderung peningkatannya. Yang pertama itu di Masjid At-Taubah. At-Taubah itu di Jalan Asahan. Panjenengan kalau tidak tahu Jalan Asahan itu di belakang Hotel Sapana. Dulu ada Mitra 2. Di belakang itu ada 1 blok yang namanya LP Lowokwaru, Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru. Saya pernah tarawih di sana Pak, malam pertama dan hari terakhir. Jamaahnya itu istiqomah. Tetap jamaahnya cenderung bertambah. Saya itu. Lah panjenengan tersenyum ketawa-ketawa niki ngece napa mboten? Loh, saya tanya, istiqomah tarawih dari awal sampai akhir jumlah jamaahnya tetap cenderung tambah, itu saya napa mboten? Di Almanan dos pundi? Yang kedua itu di daerah Kebonsari, Kacuk. Ya, di situ itu ada 1 blok itu yang namanya LPP, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Saya itu biasanya tiap tahun itu malam pertama di sana, malam takbiran di sana.
Masya Allah, jamaahnya itu continue, tetap, bahkan cenderung bertambah. Demikian. Saya malam pertama itu lihat jumlahnya berapa gitu. Pas malam takbiran lihat jumlahnya tuh ada penambahan gitu. Lah itu bagus kalau betul. Lah sekarang saya tanya panjenengan, supaya Al-Manan ini penuh jamaahnya, apa harus dipenjara dulu? Loh kan boten kan. Lah mumpung masih di luar. Loh saya kalau di dalam penjara itu nyampaikan, panjenengan itu bersyukur di dalam penjara 10 hari terakhir bisa istiqomah. Yang di luar penjara itu 10 hari terakhir sudah keluyuran kemana-kemana. Panjenengan malah tidak kemana-kemana, malah alhamdulillah. Saya tanya setelah itu, panjenengan pengen cepat keluar nopo mboten? Gimana? Masya Allah. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terpenting itu mendawamkan. Insyaallah ya, Ramadan tarawih 23 rakaat. Insyaallah nanti malam takbiran berapa rakaat salat malamnya? Halo? Lah kok diem? Ramadan kita tarawihnya 23 rakaat, ya? Nanti insyaallah ketika takbiran 21 Pak. 21 maksudnya 2 tahajud 1 witir. Kok malah kembali ke asal? Memang asalnya juga begitu Pak. Ini sakit Ramadan, rodok-rodok dipaksa. Ya wes lah, sesuai dengan kemampuan. Yang penting istiqomah. Ramadan sehari baca Al-Quran berapa juz? 1. Nanti setelah hari raya 1. Kira-kira sempat panjenengan pas hari raya itu menyelesaikan 1 juz? Mau repot dengan lontong gitu, repot dengan sempat. Harus disempatkan. Loh ini loh, kontinuitasnya kita, dawamnya kita itu di sana. Soalnya nanti kita akhiri dengan sholat isya, begitu? Setelah Ramadan, Insya Allah minimal seminggu sekali Pak. Kenapa? Karena tiap minggu ada kajian di sana. Ya kalau tidak tiap minggu ya tidak di masjid tuh Pak. Gitu. Atau ke masjid tidak ada kajian, pulang. Kan kalau pulang tidak ada isyraq. Oh ya. Kalau tidak isyraq kira-kira duha apa betul? Duha di bulan Ramadan berapa rakaat? 4. Di luar Ramadan 4. Alhamdulillah. Continue ya. Alhamdulillah. Ini yang penting. Fa'innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan dengan kebaikan yang kalian lakukan. Bahkan mungkin yang kita mau sholat kayak ini kok kira-kira Tuhan bosan atau enggak? Enggak, insya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga puasa kita. Caranya seperti apa? Yang wajib kita pelihara. Salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu kita jaga, dan supaya tahu salat 5 waktu kita itu diterima atau enggak, kita akan gandeng dengan salat rawatib. Kita akan gandeng dengan salat qobliyah dan ba'diyah. Kita akan gandeng dengan qiyamul lail. Kita akan gandeng dengan salat duha. Kita akan gandeng dengan salat-salat sunnah yang lain. Insya Allah. Supaya kita tahu salat wajib dan salat sunnah kita yang diterima oleh Allah, maka akan menarik kita itu untuk berbuat kebaikan yang lain. Apa? Infak, sedekah, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Bukankah Ramadan kita itu diajari untuk gampang dan sederhana sekali bersedekah? Saya itu cuma didaftar sekali Pak takjil. Andai kata sebulan pun saya tidak mesti. Maksudnya kalau sebulan saya insya Allah Pak gitu. Nah ini Ramadan, saya dan panjenengan itu berlomba-lomba gitu. Nah insya Allah setelah Ramadan kita pun juga akan jaga fastabiqul khairat kita ini, supaya saya dan panjenengan itu senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Terakhir, supaya saya dan panjenengan dapat lebaran, dan usah fokus mempersiapkan lebaran ya. Oh iya kok nggak mudik loh? Panjenengan mudik apa betul?
Makanya panjenengan ceria semua. Yang susah ini saya sudah bisa mudik. Sudah 2 tahun ini saya tidak mudik ini. Insya Allah nanti tak wisata saja ya. Wisata di Gua Pote, di Jedik itu ya di Makassar. Kan dibuka kalau tempat wisata. Lebaran itu fokus kita itu tetap ibadah. Terutama 10 hari terakhir, jangan lalai, jangan lengah. Kebanyakan 10 hari terakhir kita itu lalai. Manfaatkan untuk iktikaf. Kalau bisa 10 hari, 10 malam. Cuman kayaknya kalau di Alamanan tidak memungkinkan. Belum. Karena belum ada kamar-kamar. Entar nanti dibangun di atas kamar-kamar untuk iktikaf. Kalau tidak bisa 10 hari 10 malam, ambil waktu sempatnya kita ketika panjenengan berangkat duduk di masjid, niatkan iktikaf. Apakah itu panjenengan sholat isya dan qiyamul lail, niatkan panjenengan itu iktikaf. Niatkan. Apakah panjenengan itu sholat zuhur, niatkan iktikaf sampai nanti pulang zuhur misalnya. Kalau saya ngambil pendapat yang paling sederhana, iktikaf itu sesuai dengan kemampuan. Tapi yang baik memang 10 hari 10 malam, itu yang baik. Tapi kalau tidak memungkinkan, sempatnya kita niatkan. Kalau misalnya bangun jam 12 sampai sahur, niatkan iktikaf. Kue itu tidak usah repot-repot, ya tinggal pesan saja. Tidak ada yang mungkin Pak, sopo sing makan. Ya tetangga. Kalau memang harus bikin kue, jangan mengganggu tilawah Quran kita. Kalau kita itu harus bikin kue, jangan mengganggu qiyamul lail kita. Kalau kita itu harus bikin kue, jangan mengganggu belajarnya kita tentang Islam. Jangan. Karena ini akan merugikan kita. Insyaallah ya. Masih ada kue lebaran? Masih ada? Beli saja gitu. Tidak usah repot-repot gitu. Panjenengan 10 hari terakhir fokus ibadah. Fihi lailatan khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu Allah akan berikan kepada kalian 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu hanya Allah akan berikan kepada orang yang sejak awal sampai akhir Ramadan dia istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ada pernyataan? Ini sampai 10 menit. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Monggo. Waalaikumsalam. Mas Budi? Niat sholat zuhur dan duha, sholat zuhur itu disatukan. Oh digabung, iya. Benar. Ya, Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan sholat isyraq itu sebagai duha awal. Jadi ketika kemudian kita pada saat isyraq itu misalnya niat duha, maka itu sama. Tapi andai kata kita itu niatnya itu syuruk, isyraq begitu, maka itu pun juga boleh. Artinya begini, kita sempat membahas ini ya waktu kita bahas tentang sholat sunnah. Yang namanya tulu, yang namanya syuruk itu kan kurang lebih 12 menit ya sebenarnya. Ada yang mengambil 7 menit dari waktu terbitnya matahari. Itu matahari itu sudah naik sepenggalan dan itu disebutkan dengan duha awal. Meskipun demikian sebaik-baiknya duha itu disebutkan seperti ketika unta itu berdiri dari rebahannya. Jadi ketika dia itu merasa kepanasan dengan panasnya matahari, kurang lebih digambarkan dalam penjelasan itu antara jam 9 sampai jam 10. Itu adalah sebaik-baik waktu duha. Meskipun demikian, kita itu tidak perlu mengambil waktu yang baik jika kita itu memang tidak sempat. Sama seperti sebaik-baik waktu qiyamul lail itu sepertiga malam terakhir. Andai kata kita itu dikhawatirkan tidak bangun di sepertiga malam terakhir, maka tunaikan waktu malam itu di
awal malam seperti tarawih ini. Panjenengan setelah sholat isya, ba'da isya, setelah itu panjenengan sholat lail, sholat malam. Jika khawatir di sepertiga malam terakhir tidak bisa bangun misalnya, maka tunaikan di waktu malam. Sholat duha juga begitu. Sholat duha itu waktunya setelah 12 menit setelah tulu, setelah terbit, sampai kurang lebih 10 menit menjelang zuhur. Karena itu sama-sama waktu tulu dan matahari mau pertengahan, dan waktu huruf, waktu mau terbenam. Kenapa itu waktu-waktu yang terlarang untuk sholat? Karena di situ ada 2 tanduk syaitan, jadi begitu. Maka ada yang menyebutkan sholat duha dan sholat tulu itu sama. Sholat isyraq, mohon maaf. Ada yang menyebut begitu. Sehingga andai kata kita niatnya duha di waktu isyraq itu boleh. Tapi andai kata membedakan dengan isyraq dan duha, maka itu pun juga tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ngerti? Ya. Sama seperti begini. Panjenengan kalau sholat tahajud itu tidur dulu nopo boten? Kalau misalnya panjenengan tidak bisa tidur, boleh nggak sholat tahajud? Boleh. Jika panjenengan khawatir nanti bablas. Jadi kalau saya ngambil pendapat tahajud itu tidak harus tidur. Tapi lebih baik di sepertiga malam terakhir. Wah, saya tidak bisa, Pak. Saya kalau namanya tahajud itu ya harus tidur dulu. Ya sudah, kalau begitu asalkan panjenengan setelah tidur bisa bangun. Kalau misalnya khawatir tidak bisa dan tidak mengatakan tahajud itu harus setelah tidur, panjenengan niatkan sholat witir aja. 3 rakaat, 5 rakaat, atau bahkan 11 rakaat sebelum tidur, boleh. Atau panjenengan sudah terbiasakan Ramadan 11 bahkan 23 rakaat panjenengan di bulan Ramadan setelah Isya. Jadi insya Allah nanti setelah Ramadan akan terbiasa juga 23 rakaat sholat malam. Siap? Nanti ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Ya. Ya, oke. Khatam itu menyempurnakan. Yang namanya sempurna itu tentu secara sederhananya minal awal ilal akhir, dari awal sampai akhir. Kalau yang disebut dengan khataman itu one man one juz, satu orang satu juz gitu ya, sehingga membacanya sendiri-sendiri, ya tentu itu dinamakan menyempurnakan secara kelompok. Ya tidak bisa kita mengatakan saya membaca Al-Quran dan telah mengkhatamkan, tidak. Kecuali jika secara kelompok itu kontinu, masing-masing satu orang membaca, kita ikut nyimak. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lah. Dan jika dibacakan Al-Quran fastami'u lah, semaklah, dengarkanlah, la'allakum turhamun, agar kalian itu mendapatkan rahmat. Menyimak itu sama juga dengan membaca. Kalau kemudian kita itu kelompok dan kontinu terus begitu ya, sampai tuntas dari awal sampai akhir, insya Allah sama juga khatam. Tapi kalau kemudian kita itu kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak, juz awal ikut, juz 15 datang, selebihnya tidak, juz 30 datang karena ada tumpengnya gitu. Misalnya, maka itu tidak bisa kita itu dikatakan sempurna mengkhatamkan, tidak bisa. Lah, lebih baik jika panjenengan itu ada membaca menyimak per kelompok, juga ada target pribadi, gitu loh. Jadi di samping di masjid membaca, ya di rumah juga membaca.
Dan saya itu juga sekarang ada di mana Pak, via online. Jadi khotaman via online. Ya cuma ya via kelompok. Ya caranya seperti apa? Masing-masing membaca setor 1 juz di situ centang. Kita ikut itu, tapi kita itu juga ada target pribadi. Bisa dipahami ya? Jadi tetap aja sama mengkhatamkan, cuman khatam kelompok. Kalau khatam individu berarti kita itu dari juz awal sampai juz akhir. Begitu? Wallahu a'lam. Bu Ibu? Nggih. Ada hubungannya dengan yang ubah, tapi masalah kota Pak saya. Nggih. Ternyata di ibu-ibu kegiatannya juga bersama dengan apa yang dikatakan Pak Mata. Jadi sebagian ibu-ibu ada yang semak-semakan, tapi sebagian lagi ada yang membaca sendiri-sendiri dari amal, insyaallah berlanjut. Apa itu juga yang dinamakan kota Pak? Ya, ketika kemudian kita itu tadarus, maka sebenarnya yang lebih baik itu tadarus itu kita bagi ya. Satu yang dalam proses pembelajaran. Membagi ini bukan berarti kita itu ini ya, apa? Ece-ecean ya gitu. Kelompok gue lebih hebat daripada kelompok lu gitu. Bukan. Membagi itu supaya kemudian yang belum bisa membaca sama sekali itu ada semangat gitu untuk belajar. Terus ada kelompok lain bisa membaca belum lancar misalnya, itu kelompok tersendiri gitu. Terus nanti ada yang kelompok yang sudah lancar. Dan mohon maaf, pembagian begitu jangan sampai bikin baper gitu. Kenapa tidak datang tadarus? Saya tidak enak gitu. Loh kok tidak enak kenapa? Saya kebagian kelompok yang gitu. Yang gitu gimana? Ya pokoknya yang gitu deh gitu. Tidak perlu begitu mestinya gitu. Karenanya perlu ada support, perlu ada motivasi. Belajar membaca Al-Quran itu bukan harus pada bulan Ramadan saja. Ramadan kita jadikan sebagai momen sebenarnya. Nah sehingga kalau tadi kemudian ada yang mungkin yang sudah lancar begitu ya membaca sendiri-sendiri, alangkah lebih baiknya tetap ada yang membaca, ada yang imam. Kalau tadarus itu mestinya begitu. Tapi andai kata ada masalah nggak membacanya? Aman. Saya kan biasanya begitu gitu. Ibu-ibu ada masalah baca Quran di rumah? Aman gitu kan. Aman itu aman seperti apa? Wallahu a'lam bishawab kan begitu. Jadi oke lah, itu penyemangat kita agar masing-masing minimal dalam jamaah masjid ini ada kelompok yang khotam misalnya. Tidak apa-apa. Tapi sekali lagi membaca itu yang baik juga ada target pribadi, dan yang utama itu adalah target pemahaman. Untuk selanjutnya target melaksanakan. Karena Al-Quran itu tata tertib kehidupan saya dan panjenengan. Tadarus itu sebenarnya orang yang ikut di dalamnya itu namanya daris. Daris itu pelajar. Makanya kalau dalam tadarus itu mestinya ada proses belajar. Jadi tidak usah kecil hati. Kalau disalahkan, bukan disalahkan sebenarnya, tapi dibenarkan. Kalau perlu sambil ditanya, nanti ketemu kamu apa? Berapa tahun belajar? Itu nanti ketemu nun, itu gitu. Kalau perlu, gitu. Sehingga dalam hal ini, insya Allah ada peningkatan. Target kita belajar Al-Quran itu untuk mengamalkan. Sadar panjenengan sholat itu karena perintah Al-Quran. Sadar panjenengan puasa karena perintah dalam Al-Quran. Sadar panjenengan riba? Enggak kan? Kenapa? Ada larangan di dalam Al-Quran. Sadar panjenengan meninggalkan kubah muaralat karena ada larangan di dalam Al-Quran. Semoga Allah memberikan kebaikan. Amin. Cukup dulu ya. InsyaAllah sudah masuk waktu dulu. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Bu Ibu nanti ada sambungan episode kedua ya. Sama seperti Ikatan Cinta, kira-kira panjenengan merasa pengen ketemu dengan saya jam 9:30 atau enggak? Bapak-bapak yang mau datang di monggo. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jamaah dulunya. Sendiri-sendiri Ustadz biasanya. Oh sendiri-sendiri. Iya. Oh gitu.